Selamat pagi Pak Kevin. Iya, selamat pagi, Cak. Oh ya Pak, katanya calon karyawan baru kita hari ini mau datang Pak. Baiklah kalau begitu. Nanti kalau dia sudah datang, kamu langsung antar dia aja ke ruangan saya ya. Baik Pak, nanti kalau dia sudah datang akan langsung saya antar ke ruangan Bapak. Ya sudah, kalau begitu, Bapak mau bersih-bersih dulu ke depan sebelum jam kerja kita mulai. Iya Pak, silahkan. Nah, akhirnya nyampe juga. Mungkin kantor ini kali ya yang dibilang sama Ibu Ica semalam. Nah, itu ada office boy-nya. Mending aku tanya sama dia aja deh. Mas. Mas, Ya Mbak. Oh maaf, apakah ada yang bisa saya bantu Mbak? apa betul ini tempat kantor Ibu Ica bekerja? Iya Mbak, betul. Kalau boleh saya tahu, emang ada apa ya Mbak dengan Ibu Ica? Kamu itu gak usah banyak nanya deh. Pokoknya aku cuma punya urusan sama Ibu Ica, bukan sama kamu, ngerti? Iya Mbak, saya tahu kalau Mbak ini mau ketemu dengan Ibu Ica. Tapi kalau boleh saya tahu, emang Mbak punya urusan apa dengan beliau? Orang goblok. Kamu itu di sini cuma office boy. Jadi kamu gak ada hak untuk ikut campur urusan aku sama Ibu Ica. Astaga, Mbak, saya kan cuma bertanya sama Mbak. Apa salahnya sih Mbak menjawab pertanyaan saya? Emang Mbak ini siapanya Ibu Ica? Dan punya urusan apa dengan Ibu Ica? Sudah. Pokoknya saya gak mau tahu. Panggilkan Ibu Ica secepatnya. Karena saya ada urusan penting sama dia. Tapi mohon maaf ya Mbak, saya nggak bisa mengizinkan Mbak masuk begitu saja. Kalau Mbak belum menyebutkan Mbak ini siapanya Ibu Ica dan ada perlu apa sama Ibu Ica. Jadi sekali lagi, saya minta maaf ya Mbak, saya nggak bisa mengizinkan Mbak masuk begitu saja. Emang kamu gak punya kuping apa? Orang miskin. Tadi kan saya sudah bilang, saya ini orang terpentingnya Ibu Ica. Iya Mbak, saya punya kuping kok. Dari tadi saya dengar Mbak itu mau ketemu dengan Ibu Ica. Tapi kan Mbak belum menjawab pertanyaan saya dari tadi. Mbak ini siapanya Ibu Ica dan punya urusan apa dengan Ibu Ica? Memang dasar ya kamu. Aduh, astagfirullah. Mbak ini benar-benar tega ya, ngedorong saya sampai segitunya. Rasain. Itu akibatnya kalau kamu berani macam-macam sama aku. Ada apa ini ribut-ribut? Ibu Ica? Ini Bu, dari tadi office boy ini bikin emosi saya naik terus. Apa? Office boy kamu bilang? Astaga Kanaya. Asal kamu tahu aja ya, orang yang kamu bilang office boy ini, dia itu direktur utama di perusahaan ini. Kalau kamu pengen tahu. Direktur utama di perusahaan ini? Masa sih Bu? Iya,
direktur utama di perusahaan ini? Atau jangan-jangan kamu berpikir pemilik perusahaan ini saya kali ya? Kamu salah, Kanaya. Saya di sini posisinya hanya sebagai manajer. Kalau kamu pengen tahu. Tapi kok dari segi pakaiannya dia tidak menggambarkan kalau dia itu adalah seorang direktur ya, Bu? Oh, penampilannya Bapak. Kebetulan tadi dia itu memang lagi bersih-bersih. Karena kebiasaannya Bapak itu pagi-pagi bersih-bersih kantor sebelum jam kerja dimulai. Memang dia siapa, Cak? Dia, Pak, calon karyawan baru kita yang saya bilang sama Bapak tadi. Oh, jadi dia calon karyawan baru kita yang kamu bilang mau bekerja di tempat kita. Hei Mbak, sini kamu. Kata manajer saya, kamu ya Mbak, yang mau bekerja di perusahaan saya. Sekarang saya tanya sama kamu, punya modal apa kamu mau masuk dan bekerja di perusahaan saya, ha? Oh, atau jangan-jangan modal kamu mau bekerja di perusahaan saya yang tadi ya? Sombong, suka menghina orang, itu modal kamu mau bekerja di perusahaan saya? Mbak, kamu ini belum apa-apa, tapi sudah berani menghina seseorang. Apa harus kita tuh menghina seseorang dari segi penampilannya saja? Kita kan baru lihat dari luarnya, Mbak. Tapi kamu belum tahu dalamnya itu seperti apa. Ingat, Mbak, penampilan itu nggak menjamin segalanya. Jadi, mohon maaf, Mbak, aku nggak bisa terima kamu bekerja di perusahaan saya. Mau jadi apa nanti perusahaan saya kalau orang seperti kamu yang saya terima di sini? Saya mohon maaf, Pak, untuk kesalahan saya tadi. Dan saya mohon agar surat lamaran kerja saya bisa Bapak proses, Pak. Saya kan tadi sudah bilang, Mbak, bahwa saya tidak bisa menerima karyawan yang punya sifat dan sikap seperti kamu. Jadi mohon maaf, Pak. Mau jadi apa perusahaan saya nantinya? Yang ada, perusahaan saya bukan maju kalau saya terima karyawan seperti kamu, Mbak. Tapi yang ada perusahaan saya nanti malah bangkrut. Karena semua karyawan saya yang bekerja di perusahaan ini tidak ada yang sifat dan sikapnya seperti kamu, Mbak. Jadi mohon maaf, saya nggak bisa terima surat lamaran kerja kamu ini. Silakan bawa pulang dan angkat kaki dari sini. Paham kamu? Ya udah deh, kalau gitu, Pak. Sekali lagi saya minta maaf ya, Pak. Ya sudah, Kanaya. Saya minta maaf ya. Saya nggak bisa bantu kamu lebih. Soalnya yang kamu hina tadi langsung direktur utama dari perusahaan ini. Jadi saya nggak bisa berbuat banyak. Tapi satu pesan saya buat kamu. Semoga dengan adanya kejadian ini, kamu bisa menjadikan pembelajaran buat kamu ke depannya. Bahwasanya kita itu jangan menghina seseorang dari segi penampilannya saja kalau kita belum tahu siapa dia sebelumnya. Kamu ngerti kan maksud saya, Kanaya? Karena belum tentu penampilan itu menjamin segalanya. Paham kamu? Iya, Bu. Saya berjanji kejadian ini akan saya jadikan pembelajaran untuk saya ke depannya.